Selain terkenal akan teknologi konstruksinya, Cina juga terkenal dalam penggunaan teknologi canggih dalam bidang pertaniannya. Meskipun Cina ini memiliki wilayah yang sangat luas, namun tidak semuanya bisa diolah untuk lahan pertanian. Oleh karena itulah, penggunaan teknologi ini mampu meningkatkan produksi pertaniannya hingga beberapa kali lipat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Dan berikut ini adalah teknologi pertanian yang digunakan oleh Cina. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Cina yang berjumlah 1,4 miliar, Cina mengembangkan berbagai teknologi untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Pengembangan teknologi ini diperlukan karena lahan yang ada di Cina ini hanya 7% saja yang dapat digunakan untuk lahan pertanian. Beberapa teknologi tersebut antara lain yang pertama adalah smart farming. Sebagian besar beras yang dimakan oleh penduduk Cina dihasilkan di pertanian padi di Nongjiang di timur laut Cina. Pada lahan pertanian di daerah ini sudah menggunakan teknologi smart farming untuk memantau kondisi sawah. Mereka ini menggunakan alat monitoring device dan weather station. Kedua alat tersebut dipasang untuk mengukur data secara real-time seperti suhu dan juga sinar matahari. Dan weather station tersebut terhubung dengan aplikasi smartphone yang bisa dilihat oleh para petani setempat untuk memantau kondisi sawah padi mereka setiap saat. Pada smart farming ini, terdapat 200 monitoring device dan 20 weather station yang sudah menggunakan jaringan 5G. Selain itu, mereka ini juga menggunakan drone untuk melihat kondisi sawah padi mereka di area seluas 200 hektar. Teknologi berikutnya adalah solar power plant. Di sepanjang pesisir pantai timur Cina di kota Huzhou, para penduduk setempat beternak ikan menggunakan metode mulberry fish pond sejak ribuan tahun. Mulberry fish pond ini yaitu menanam tanaman murbei di samping kolam ikan. Nantinya daun murbei dimakan oleh ulat sutra, kemudian kotoran ulat tersebut dimakan oleh ikan. Setelah itu, kotoran ikan jatuh ke dalam dasar kolam ikan. Dan ketika musim dingin, kotoran ikan tersebut digunakan sebagai pupuk untuk tanaman murbei. Untuk saat ini, pada mulberry fish pond ini sudah menggunakan teknologi canggih dengan menggunakan teknologi solar power plant atau panel tenaga surya. Panel tenaga surya yang dipasang di atas kolam ikan digunakan untuk mensuplai energi listrik untuk kebutuhan kolam. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel tenaga surya ini digunakan untuk menghidupkan mesin penghasil gelembung udara. Dan nantinya dapat meningkatkan kualitas air kolam sehingga dapat menyediakan kondisi kolam ikan yang sehat bagi ikan di dalamnya. Pada kolam tersebut juga dipasang sensor dan juga kamera yang dapat memantau kualitas air kolam. Dan sensor itu terhubung dengan aplikasi pada smartphone. Teknologi berikutnya adalah penggunaan irigasi. Di daerah Xinjiang, Barat Cina, merupakan daerah yang terkenal akan penghasil serta pengekspor pasta tomat yang terbesar di dunia. Di salah satu ladang tomat di desa Huerdong, untuk meningkatkan produksi tomatnya, mereka ini menggunakan sistem automatic drip irrigation atau sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes ini dapat menghemat air dengan membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah maupun langsung menuju ke akarnya. Untuk saat ini, sistem irigasi tetes ini sudah menggunakan teknologi digital. Untuk mengontrol sistem irigasi ini hanya melalui smartphone saja. Selain itu, para petani tomat di kawasan ini juga menggunakan berbagai macam alat berat canggih untuk membajak, menanam, hingga memanen. Kemudian berikutnya adalah penyemprotan pestisida. Para petani yang berada di Provinsi Heilongjiang menggunakan cara yang efektif serta efisien dalam merawat lahan pertanian mereka yang sangat luas. Sebelum panen, sawah padi seluas 33.000 hektar pada kawasan tersebut akan disemprot dengan pestisida menggunakan pesawat penyemprot pestisida. Setiap kali terbang, pesawat penyemprot pestisida ini mampu menyemprot sawah seluas 100 hektar. Dan tiap harinya harus dapat menyemprot sekitar 3.300 hektar. Sehingga untuk menyelesaikan sawah padi seluas 33.000 hektar, harus dilakukan sebanyak 300 kali penyemprotan. Untuk selanjutnya adalah penggunaan greenhouse. Petani tomat yang berada di kota Sunquan di Cina Timur menanam tomat menggunakan winter greenhouse planting teknologi. Dengan greenhouse ini, dapat memanen tomat lebih cepat dibandingkan menggunakan cara tradisional. Suhu di dalam greenhouse ini sekitar 35 derajat Celcius meskipun pada saat musim dingin. Dan dengan menggunakan greenhouse ini, mereka dapat memanen tomat hingga 3 kali dalam setahunnya.
Selain itu, pada greenhouse ini juga menggunakan lebah untuk membantu melakukan penyerbukan pada tanaman tomat, di mana seekor lebah dapat menyerbuki sekitar 2.000 tanaman tomat per harinya, dan dibutuhkan sebanyak 4 kotak lebah untuk menyerbuki semua tanaman tomat pada greenhouse ini. Tidak hanya itu saja, Cina juga melakukan terobosan dengan meluncurkan beras toleran salin alkali atau lebih dikenal sebagai beras air laut. Tanah salin alkali merupakan tanah yang mengandung garam dan dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman, serta tanah ini biasanya terletak di pesisir pantai. Beras air laut ini dibuat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Beras di Qingdao di Cina Timur. Beras ini dapat tumbuh di dataran pasang surut atau tanah garam beralkali yang dikembangkan dengan menyilangkan varietas padi yang berbeda. Cina memiliki 100 juta hektar tanah salin alkali dan sekitar 200.000 hektar nantinya akan ditanami dengan beras air laut. Selain menggunakan berbagai teknologi canggih, ternyata Cina ini juga masih menggunakan metode sederhana, yaitu terasering. Terasering memiliki peranan penting dalam pertanian Cina. Orang-orang Cina di zaman dulu membangun banyak ladang berteras di bukit-bukit lahan pertanian mereka. Ada beberapa wilayah di Cina yang lahan pertaniannya ini dibuat terasering, namun yang terkenal adalah Honey Terrace Field atau yang disebut juga dengan terasering Yuanyang. Terasering Yuanyang ini terletak di Kabupaten Yuanyang di Provinsi Yunnan. Terasering ini merupakan sebuah mega proyek yang dibuat oleh orang suku Han sekitar 1.300 tahun yang lalu, dan di daerah ini terdapat terasering yang jumlahnya sekitar 3.700. Dari dulu sampai saat ini, terasering Yuanyang ini masih dikerjakan oleh orang suku Han dengan cara tradisional secara turun-menurun. Orang Han membuat terasering di lereng pegunungan dan bukit yang berada 2.000 meter di atas permukaan laut, dan tingkat kemiringannya ini mulai dari 15 hingga 75 derajat. Selain itu, kawasan ini juga sering disebut sebagai Stairway to Heaven, dan kawasan ini terdaftar sebagai situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Kawasan ini juga dilindungi oleh pemerintah Cina karena setiap tahunnya berhasil memenuhi kebutuhan makanan untuk ribuan orang.